Nomor 11, seorang klien dengan diabetes mellitus memanggil perawat untuk melaporkan terjadinya episode hipoglikemi berulang. Manakah dari pernyataan klien yang mengindikasikan pemahaman yang benar mengenai insulin, humulin N, dan latihan fisik? A. Saya tidak harus latihan fisik setelah makan siang. B. Saya tidak harus latihan fisik setelah sarapan pagi. C. Saya tidak harus latihan fisik pada larut malam. D. Saya tidak harus latihan fisik pada siang hari. Dan E. Saya tidak harus latihan fisik pada pagi hari. Jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena reaksi hipoglikemi pada saat terjadi sebagai respon terhadap peningkatan latihan fisik. Jadi klien harusnya menghindari latihan fisik selama waktu puncak insulin. Nah, puncak insulin humulin N itu biasanya pada 12 sampai 24 jam. Sehingga latihan fisik siang hari itu tidak dilakukan selama waktu puncak kadar obat. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang D. Nomor 12, perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan yang terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan tersebut adalah A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Intoleransi terhadap latihan, D. Gangguan pencernaan, E. Kesulitan bernafas. Nomor 12 itu jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Jadi stenosis adalah penyempitan atau struktur dari katup aorta, menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri dan menurunkan cardiac output. Hipertrofi ventrikel kiri dan tahanan vaskular paru. Anak dengan stenosis aorta menunjukkan tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Puncak kemungkinan ada, tapi tidak spesifik untuk kelainan ini. Jadi bukan hanya untuk kelainan ini saja. Kesulitan bernafas juga kadang terjadi pada anak, tapi tidak spesifik juga untuk mengindikasikan suatu stenosis aorta. Jadi pilihan B itu tidak terkait dengan kelainan ini. Nah, jawabannya jelas berarti yang C. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Klien baru saja memulai terapi pankrealipase. Jadi pankrealipase itu adalah pankrean MT. Perawat mengevaluasi bahwa pengobatan telah berfungsi optimal jika terdapat gambaran informasi yang mana di bawah ini. A. Penurunan berat badan. B. Nyeri seperti jantung berdebar. C. Reduksi stetorea. D. Hilangnya nyeri abdomen. E. Hilangnya rasa mual. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Di pankrealipase itu adalah enzim pankreas yang digunakan klien sebagai bantuan proses pencernaan. Nah, obat akan bekerja untuk mengurangi terjadinya lemak pada feses. Efek lain yang diharapkan adalah memperbaiki status nutrisi karena tidak bermanfaat mengobati nyeri abdomen dan dada rasa terbakar. Penggunaan obat tersebut akan menimbulkan pertambahan berat badan, bukan penurunan berat badan jika membantu pencernaan. Maka strategi mengerjakan soalnya adalah yang pertama kita harus fokus pada pokok masalah. Terus efek obat yang optimal yang diharapkan sesuai dengan nama obat. Gunakan pengetahuan fisiologis pankreas untuk membantu mengarahkan kita memilih jawaban yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, klien dengan riwayat penyakit paru beresiko terjadinya asidosis respiratorik tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengajuan perawatan untuk karakteristik kelainan tersebut. A. Bradikardi dan hiperaktivitas. B. Penurunan rata dan kedalaman pernafasan. C. Sakit kepala, sulit tidur dan bingung. D. Bradipne, pusing, sama parestesi. E. Irama nafas tidak teratur dan berkeringat banyak. Jadi jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Karena ketika klien mengalami asidosis respiratorik, rata kedalaman pernafasan meningkat sebagai kompensasi. Jadi klien juga mengalami rasa sakit kepala, sulit tidur, perubahan status mental, terus biasanya mengantuk dan bingung.
Terjadi juga gangguan visual, ada diaforesis, serta sianosis karena hipoksia menjadi semakin akut. Nadi cepat, irregular, pokoknya masih banyak lagi lah. Jadi pilihan A, B, D, dan E tidak secara spesifik berhubungan dengan kelainan ini. Jawabannya adalah yang C. 15. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang beredar di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, E. Sterilisasi, E. Imunisasi. Oke, kita di sini jawabannya jelas ya. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh. Berarti jawabannya adalah yang A. Kalau isolasi itu adalah pemisahan penderita penyakit yang terinfeksi dari orang-orang untuk menghindari penularan. Jadi untuk menghindari penularan. Nah, sedangkan karantina, kalau karantina itu adalah kebebasan seseorang yang diduga telah tertular secara suatu penyakit. Nah, kalau sterilisasi adalah tindakan untuk membunuh kuman patogen atau apetogen beserta sporanya pada peralatan keperawatan dan kedokteran, biasanya dengan cara merebus. Ada yang merebus, ada yang secara steam, ada juga dengan menggunakan bahan kimia. Nah, sedangkan kalau imunisasi itu adalah sebuah upaya untuk mendapatkan kekebalan dari suatu penyakit dengan cara memasukkan virus yang dilemahkan, biasanya dengan cara disuntik baik secara IM, SC atau IC, dan juga baik secara oral. Oral itu untuk polio ya. Nah, jadi jelas ini jawabannya yang A. Untuk pertanyaan selanjutnya, waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit tersebut: A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, dan E. Endemi. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Jadi masa inkubasi itu adalah masa dimana masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbul gejala-gejala suatu penyakit. Pertanyaan nomor 17, ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit: A. Formulasi, B. Virulensi, C. Epitel, D. Occurrence, E. Vektor. Nah, untuk nomor 17 jawabannya adalah yang B. Nomor 18, penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan: A. Pandemi, B. Endemi, C. Episodi, D. Epidemi, E. Edema. Oke, nomor 18 jawabannya adalah pandemi. Jadi kayak sekarang ya, sedang corona, itu adalah penyebaran suatu penyakit yang sama secara cepat dalam waktu yang bersamaan. Oke, sekarang pertanyaan nomor 19. Tingkat oksigen dalam darah yang rendah disebut: A. Hematokrit, B. Hipoksemia. Maaf, ini aku salah ketik. Hipoksemia. Oke, yang C. Hipoglikemia, D. Hemoglobin, E. Anemia. Nomor 19 itu jawabannya adalah hipoksemia. Jadi kalau hipo itu menunjukkan dia rendah ya, berarti jawabannya yang D. Dengan nomor 20, penyumbatan pembuluh darah oleh benda asing seperti pembekuan darah atau penyumbatan udara disebut: A. Fibrosis, B. Hemotel, C. Emboli, D. Plak faktur, E. Platelet. Jawabannya adalah emboli. Nah, mungkin cukup sekian video dari aku. Jadi untuk video kali ini aku sudahi sampai dengan nomor 20 ya. Untuk nomor-nomor selanjutnya silahkan simak video-video aku berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa update video-video dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum.